Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Kek. Kita kemarin yang konfirmasi Kak di WA mau ki curhat tentang masyarakat. Oh iya Kak. Di mana kita tinggal lah? Oh di sini tinggal Kak, tinggal Kak Di bagian? di bagian Lapadata Kak. Oh saya juga di Lapadata Kak tinggal, tapi di bagian mana ke kita? Oh iya di dekat lapangan Kak. Oh agak jauh deh sama tempatku. Iya. Muti di? Iya. Kenapa Ki? Bilang di sini jangan Ki ragu karena di sini itu dalam proses konseling ada asas-asasnya. Yang pertama itu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas keahlian, dan asas kekinian. Jadi kalau misalnya ada masyarakat ya cerita semua ini pasti dirahasiakan di semua masyarakat. Mana mungkin mau dicerita sama orang-orang. Oh iya Kak. Sebenarnya masalah aku ini kayak masalah keluarga Kak. Jadi kayak sering Kak merasa terpuruk itu, merasa terbebani karena orang tua aku itu kayak hampir setiap hari bertengkar, selalu bilang berpisah. Sebenarnya kayak apa karena kayak suasana di rumah itu kayak sering bertengkar apa, jadi saya kayak sering Kak keluar. Kadang kalau keluar mah Kak konsumsi mah juga sabu-sabu begitu, karena supaya tenang di pikiranku Kak. Sebenarnya bingung Kak mau ke apa, karena antara di rumah aja saja Kak atau keluar Kak, karena kalau di rumah pasti nggak tenang Kak. Kalau dengar ke mamaku atau bapakku tuh marah-marah apa, sebentar ditekan. Di kadang itu kayak saya merasa frustasi, merasa tidak berguna, merasa lahir di dunia ini karena orang tuaku bertengkar inilah itulah, sebentar sibuk sama pekerjaannya, pulang di rumah bertengkar, butuh Kak perhatian, tidak ada kasih Kak perhatian, palingan baku tunjuk kalau misalnya muka apa, tidak pernah, bahkan sering bertengkar mau cerai apa. Jadi kadang itu kalau uangnya dikasih Kak uang, cuma itu biasa aku pakai beli narkoba, atau kadang juga merokok Kak, dan juga minum supaya agak tenang pikiranku. Sebenarnya kayak sadar aja bilang bahwa ini yang kulakukan salah, tapi bergantung sama benda-benda itu, karena bingung Kak mau Kak curhat sama siapa Kak, karena mau Kak curhat sama orang tuaku apa, dia yang kasih dia nih sumber masalahku. Mau Kak curhat sama saudaraku kerja, satu sudah menikah tinggal di Makassar Kak. Jadi saya tuh kayak apa, jadi di rumah kayak itu sering dengar bertengkar keluarga, bapak atau ibuku bertengkar, hanya kebisingan dia sering ku dengar di rumah, jadi lebih dominan Kak itu di luar rumah. Sebenarnya kayak sedih sekali Kak, dan iri Kak lihat kehidupan orang lain, kayak mereka itu bahagia pulang dari sekolah, kayak bercanda bareng sama keluarganya, saya tidak. Paling kalau ada orang tuaku di rumah, kalau tidak bertengkar, sibuk sendiri sama pekerjaannya. Jadi solusinya kita ambil ini harus dengan minum, merokok begitu, tanpa bicarakan sama orang tua tidak angki sama orang tua. Iya, sebenarnya itu bukan solusi, cuma kayak cari kesenangan sesaat supaya bisa lupakan masalah-masalahku. Karena kalau misalnya mau Kak tersuntuk terus kayak depresi, aku rasa sedih Kak begini, mending konsumsi Kak begini, kayak hilang dari aku pikir, kayak melayang begitu, cuma sesaat sih. Jadi kalau misalnya orang tua kalau begitu Ki mengkonsumsi narkoba atau semacamnya, bagaimana? Kalau saya sih mana peduli orang tuaku sama hal-hal yang seperti itu, tidak pernah juga periksa tasku atau apapun. Jadi orang tua ini orang urus sama kita. Iya, orang urus, tidak diperhatikan.
begitu. Terus ini saudara Rata yang dua kemana? Oh, kan yang satu sudah menikah Kak, tinggal di Makassar. Yang satu juga kerja Kak, cuma jarang pulang ke rumah. Jadi tidak bisa kayak cerita-cerita sama keluarga begitu. Kalau di sekolah saya tidak terlalu memiliki banyak teman. Palingan saya punya teman, tapi rata-rata teman bobrok semua aja untuk senang-senang aja, untuk bolos-bolosan. Tidak ada kayak teman mau berbagi cerita, tidak ada. Tidak ada teman kayak motivasi, tidak ada. Terakhir teman saya tuh kayak panggil keluar jalan begitu, konsumsi narkoba begitu Kak. Cuma sebenarnya antara apa deh, bingung sekali Kak, antara mau Kak ikuti kebiasaanku itu atau harus Kak berubah. Mau Kak berubah tapi tidak bisa, aku rasa kalau terlalu banyak pikiranku bisa-bisa depresi Kak. Kadang berpikir Kak, bilang ruginya saya hidup kalau dikasih begini sama orang tua aku. Kenapa Kak coba dilahirkan kalau ujung-ujungnya begini. Kadang ada niat untuk kayak bunuh diri begitu, cuma eh, cuma eh, cuma kayak kalau begitu Kak, sama aja dengan sia-siakan juga hidupku, hidup sia-sia. Apalagi kalau mau Kak bunuh diri, tambah sia-sia nih hidupku lagi. Jadi enggak begitu Kak, aku jalanin saja kebiasaanku. Kalau misalnya banyak sekali masalahku, ya konsumsi Kak, begitu Kak. Sering Kak Jadi juga dengar ceramah sih, tapi eh, jadi di sekolah ini tidak tidak terganggu di pelajaran Kak di sekolah atau bagaimana, atau sering bolos atau bagaimana? kalau di sekolah itu ya sebenarnya terganggu Kak, karena kalau misalnya sudah mengkonsumsi begitu kan kayak rasanya kayak mau tidur, kayak melayang begitu, otomatis tidak fokus nih sama pelajaran. Selain itu sering kan juga bolos. Kalau misalnya masalah tugas, ya kadang bolong-bolong, kadang masuk tugasku, kadang tidak, tergantung. Kalau misalnya ada yang bisa kerjakan, ya kadang masuk lagi tugasku. Jadi ini itu orang tua Kak ini kalau ada pertemuan semacamnya di sekolah tidak pernah datang atau tidak ada yang informasi soal sekolah Kak. Kalau ada pertemuan di sekolah itu, kadang kalau ambil rapor itu, ya antara bapak sama aku kayak bagus sundung-sundung begitu. Kayak dia mau pergi sampai akhirnya mamanya kita selalu sepupuku ambilkan raporku begitu. Jadi bukan ini orang tua Kak pergi ke rapor Kak? Bukan, karena sibuk semua, baru ya tidak dipedulikan Mbak juga. Cuma kadang juga saya ditekan, bilang terus saya mau keluar, kadang orang tua saya kalau dilihat mau keluar kadang dilarang Kak, kenapa kamu lagi mau keluar begini-begini. Banyak lah yang enggak cuma, bukan cuma dilarang saja, cuma ya kadang sering juga dimarahi karena mungkin terlalu banyak permasalahannya sama orang tua, kayak semacam ibu sama bapak saya kayak keseringan bertengkar, imbasnya ya dapat ke saya juga. Tidak pernah gitu tegur ke orang tua kalau misalnya bertengkar berdua, tidak pernah kita tegur atau ngasih kira solusi atau pergi ajakin ngobrol supaya tidak begitu lagi. Kalau saya ya pernah kadang bilang ke orang tua saya, bilang jangan selalu bertengkar, tapi pengen bilang anak kecil gak usah ikut campur, ini diam saja, karena itu urusan kakak, itu urusan kami. Yang kayak kasih kau makan apa kan itu urusanku. Jangan kau ikut campur, jangan kau tahu ki permasalahannya orang dewasa. Jadi di kepikirannya orang tua ini yang jelas nak kasih makan. Iya, nabutuhi kehidupan nabutuhi biaya hidupku. Jadi bagaimana ini kita? Iya, masih berjalan, masih orang-orang kayak bebas begitu, masih konsumsi. Berapa lama itu orang tua Kak sering bertengkar begitu?
Orang tuaku tuh bertengkar sejak saya SMP sampai saya sekarang SMA kelas 3. Kayak nggak tahu permasalahan apa itu, mungkin adalah cocok orang tua, kayak semacam ada yang selingkuh, dikira ada pelakor begitu. Begitu lah. Karena bapak juga jarang pulang, padahal kalau pulang ya bertengkar terus sama ibu. Yang duluan bertengkar ini bapak atau ibunya? Mencari masalah yang sebenarnya yang selalu bahas perkara itu ibu, karena bapak kan jarang pulang. Nah, biasa kalau pulang biasa dicek, biasanya kalau diperiksa HP-nya bapak itu kadang ada kayak chat sama cewek begitu. Nah itu yang selalu dipermasalahkan. Lalu selalu curiga sama bapak begitu. Tapi kita ini kalau misalnya pulang duluan nih, orang tua kan mama atau bapak atau yang duluan pulang, mungkin bisa pergi ngobrol lah, jadi ngobrol kayak mana bagi permasalahannya supaya tidak ada yang mata. Iya sih, cuma saya tidak terlalu menanyakan hal pribadi sih kepada orang tua, karena takutnya saya kayak dibentak begitu, apalagi kan saya masih kayak jalan anak kecil begitu, terlalu banyak mencampuri urusan orang tua begitu. Sadar kiri deh, tidak selamanya itu begitu orang tua, pasti nanti itu sadar kondisi sama yang terbuat. Iya,